kemudian nanti ada yang muadzin, dan nanti ada yang menjadi khatib. Untuk selanjutnya Ustaz Ahmad, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para muadzin, imam, khatib dan da'i yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf tadi ternyata bab khutbah belum disampaikan. Di buku sudah ada ya, di buku di belakang itu sudah ada. Silahkan nanti dibaca. Namun saya ingin sampaikan sebentar berkaitan dengan masalah khutbah. Tentu sama ya, khutbah, khatib, muadzin, kemudian imam, ya harus muslim, berakidah yang sahihah, dia orang yang baik, lalu punya kemampuan fikih untuk bisa melaksanakan salat secara pribadi maupun sebagai imam. Kemudian tentu ada tambahan bagi seorang khatib memiliki wawasan pengetahuan tentang agama Islam karena dia menyampaikan nasihat, karena dia menyampaikan ilmu. Nah, ini perlu untuk diperhatikan lebih, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar berbicara di depan umum, bukan sekedar pandai menyusun kata, bukan sekedar bagus ketika berorasi, tapi ini berbeda. Karena khutbah Jumat itu sebuah ibadah tersendiri, ibadah khusus yang tidak terlepas dari ibadah salat Jumat. Oleh karenanya mohon diperhatikan baik-baik. Saya melihat masih ada sebagian khatib kita itu yang mohon maaf sesungguhnya ia belum layak. Ada sebagian masjid bahkan konon ketika tidak ada khatib yang dari luar tidak jadi salat Jumat. Ada sebagian masjid yang saya dikasih tahu yang bagi saya aneh tapi nyata, karena khatib dari luar nggak datang, tidak ada khutbah tapi salat Jumat. Aneh lagi. Ya, ini terjadi jamaah. Oleh karenanya mohon kita ini, siapapun kita, entah sudah menjadi khatib atau calon khatib. Mana Mas Pur? Wow. Bagi yang imam atau calon imam, bagi yang muadzin calon muadzin, atau dai calon dai, kita mesti belajar dan belajar. Karena kita belajar bukan ingin jadi khatib, bukan ingin jadi muadzin, bukan ingin, tapi kita ingin menjadi muslim yang baik. Entah nanti ditunjuk jadi muadzin, jadi khatib, jadi imam, jadi dai. Kalau memang kita sudah memenuhi kualifikasi, itu bagian dari tanggung jawab kita. Oleh karenanya mohon perhatikan baik-baik, di samping tadi ya ada kemampuan-kemampuan sebagai seorang imam, ditambah pengetahuan tentang agama Islam. Tentu ini lebih berat karena mesti menyampaikan ilmu. Apa itu ilmu? Bukan sekedar kita baca buku, bukan, tapi pastikan yang kita baca betul. Kata Nabi SAW, ballighu anni walau ayatan. Saya ingin menyampaikan ini, penting banget jamaah. Kadang hadis ini dijadikan alasan untuk berceramah, asal ceramah, asal menyampaikan, tapi yang disampaikan keliru, nggak ada dasar hukumnya, nggak ada dalilnya. Alasannya kan balighu anni walau ayat. Perhatikan kalimat ini dengan jujur seksama, karena sebagian orang kurang seksama dalam memperhatikan hadis ini. Hadis ini sahih. Perhatikan, balighu artinya apa? Sampaikan dalam bahasa Arab. Baligh satu orang, balighu antum kamu semua. Sampaikan oleh kalian. Perhatikan tapi kalimat berikutnya. Anni dariku. Ku siapa? Siapa ku? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti
antum penjenengan harus memastikan bahwa yang akan sampaikan itu berasal betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis harus sahih atau hasan. Nggak boleh ini hadis bukan, nggak tahu, hanya tulisannya bahwa hadis dari mana nggak jelas, nggak boleh. Anda nggak boleh menyampaikan sebelum Anda yakin itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Belajar pastikan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang banyak kesleo, terpleset di sini. Ceramah pandai, ngomong masya Allah menarik sekali. Tapi ternyata yang disampaikan bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya comot sana comot sini. Pastikan dahulu. Sekarang ini apalagi saya selalu sampaikan, ini punya satu ini sudahlah. Semua kitab ulama ada, terjemahan ada, mau cari apa saja ada di sini. Cek bener apa salah ada. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan. Kata Pak Ustadz begini begitu. Cari hadisnya ada enggak? Oh ternyata maudhu, tinggalkan. Nggak jadi deh karena mau untuk palsu, meskipun sepintas bagus, tapi kalau tidak ada dasar hukumnya. Ingat, agama itu milik Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh berbicara kecuali tanpa ilmu, dan ilmu itu qala Allah dalam Al-Quranul Karim. Jelas kalau Al-Quran itu jelas pasti kita semua punya, tapi persoalannya paham nggak maksudnya. Yang kedua, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan kita nggak mampu, ya ulama sudah menjelaskan ini hadisnya sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu dan seterusnya. Ambil yang hasan atau yang sahih. Tapi itu penting ya, karena kita menyampaikan ilmu. Di halaman 106 dapat buku kan? Iya, bukalah, buka bukunya Pak. Loh, ini pelajarannya belum selesai. Ngertinya habis makan rolasan mulai. Itu kalau kerja bakti. Ini pengajian, pengajian bisa sampai sore loh ini. Mau jenengan udah terlanjur di sini, tidak boleh mutusin. Iya. Perhatikan halaman 106 itu saja ya. Kalau yang lain silakan baca sendiri. Banyak banget, masya Allah. Nah, kita berkaitan dengan khutbah ini ya, teknis khutbah. Ada ulama beda-beda pendapat. Rukun khutbah itu apa saja sih? Beda-beda. Ada yang begini, begitu, begini, begitu. Nah, saya selalu sampaikan di masyarakat kita ini yang notabene adalah mengklaim mengikuti madhab Syafi'i, maka kita sesuaikan ya dengan tuntunan khutbah yang di dalam madhab Syafi'i atau Syafi'iyah, kurang lebih ya. Supaya apa? Toh kalau kita baca semua itu lebih utama. Jangan paksakan, yang penting nasihat takwa. Alhamdulillah, kemudian membaca syahadat, salawat, ittaqullah ya ayyuhal muslimun ittaqullah, aqulu qauli hadza. Sah apa sah? Sah. Ini orang ngono kuwi lah. Ya, kadang-kadang ya kita nanti saya bilang tadi apa? Seorang imam mesti ngomong dengan ilmu dan hikmah. Catat baik-baik itu. Catat baik-baik. Anda seorang imam, seorang dai, seorang muadzin, seorang khatib, ngomong tapi dengan ilmu, prakteknya dengan hikmah. Oke, bisa jadi, wah aku pendapatku, iya silahkan. Tapi kalau kita di masyarakat iso didukke Mas wi. Oh, mau rumah iki rumah kuwi. Nah, makanya kita ngomong. Kalaupun kita baca semua bagus apa bagus? Bagus. Sesuaikan ya. Jadi pertama, baca salam ya, salamnya lengkap. Tentu lebih baik lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu duduk, silakan lihat di situ. Kemudian setengah azan berdiri lagi membaca khutbah. Membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca alhamdulillah atau yang sejenisnya. Membaca syahadat. Membaca salawat. Oke. Kemudian nasihat takwa. Nasihat takwa. Lalu membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian membaca doa. Oke, ini ya, baca hamdalah, syahadat,
salawat, wasiat taqwa, apalagi ayat Al-Quran, doa. Ini kalau di masyarakat, pesan saya baca itu semua, baca itu semua, karena memang itu sebagian pendapat seperti itu. Nah, kita ambil yang lengkap. Kemudian dalam teknisnya, ya bacalah, ya baca. Termasuk kadang-kadang salawat itu ya dibaca lengkap, tidak apa-apa. Karena kalau misalnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salawat bukan itu terakhir? Tapi sebagian jamaah itu belum salawat. Salawat itu kalau baca Allahumma salli ala Muhammad, baca gitu aja supaya tidak bikin gaduh. Karena pengalaman ada jamaah, karena nggak baca seperti itu, tadi belum baca salawat. Contoh doa, ketika doa nanti mohon baca Allahumma gfir lil muslimin wal mu'minin atau wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat. Kadang sebagian, karena saya dapat masukan, ada sebagian teman ya itu khutbah doa baca tapi belum baca Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Begitu dia turun dari mimbar, ada Pak Takmir maju, tadi belum berdoa nih, dipimpin lagi oleh Pak Takmir dengan bacaan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ada yang baca sallallahu alaihi wasallam, Pak tadi belum salawat. Karena salawat itu mesti pakai kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Ya kita ngemong tadi, ngemong jamaah meskipun sudah betul. Tapi itulah seorang dai mesti tahu kondisi jamaah supaya tidak ditegur atau dianggap tidak betul. Seperti itu ya. Kemudian kalau khutbah usahakan kita kuasai materi ya. Kita kuasai materi. Jadi pelajari terus sebelumnya. Kalau perlu diringkas, tulis ulang. Ini kiat ya. Pelajari yang akan kita sampaikan. Kedua, bawa catatan nih. Sehebat apapun penjenengan, hafal lagu. Kadang-kadang bisa grogi, kadang-kadang bisa lupa. Kalau lupa mandek gimana coba? Mumet niku malah. Bawa catatan sehingga kalau kita lupa buka. Oh iya. Boleh membaca boleh, tapi jangan membaca kayak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, itu kayak membaca kayak anak TK. Baca tapi sambil dengan suara yang keras, dengan suara yang jelas, keras, jelas, dan mudah dipahami. Tidak usah berbelit-belit dan ringkes saja. Khutbah Jumat itu nggak usah panjang-panjang, ringkes, mentes, praktis, ya langsung bisa dipahami, diamalkan. Dan jangan bikin ngantuk. Adakah panjenengan pernah mengalami sebuah peristiwa begitu imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin langsung les bismikallahumma amutu wa ahya, lele maca ngono kayak anu AC, ya Allah, kayak dikipasi ya. Bareng begitu selesai loh ngeblak, tahu ngeblak, tahu ya, karena geringgingan begitu wis komat-komat kaget arep mati ora iso ngeblak. Jadi jangan sampai bikin jamaah itu ngantuk, apalagi tidur. Jadi kalau ada jamaah tidur jangan salahkan mereka, sebabnya bisa jadi khotib yang bikin ngantuk. Wah, apalagi bulet-bulet yang waduh boseni lagi itu khotib ndak siap, moco grutal-gradul, apalagi moco Arab, klera-kleru, pas ndonga klera-kleru, wis sudah itu. Makanya harus siap jamaah, semuanya harus siap. Belajar. Suatu saat ketika tidak ada khotib atau ditunjuk jadi khotib, siap. Ya, harus seperti itu. Intinya demikian nggih. Dari saya cuma menyampaikan sedikit. Dan silahkan nanti ada praktikum Mas. Ya, mana panitia? Hari ini sebelum kita tutup ada praktikum. Praktek khutbah yang saya minta salam lalu membaca, disunnahkan, ini tidak harus atau dianjurkan, tidak harus ya, apa itu khutbah hajah. Usahakan semua hafalkan, nanti di sini sudah disebutkan oleh Ustaz Afifi.
Dihafal itu jamaah. Meskipun tidak harus itu ya, tidak harus itu, boleh sesekali yang lain. Tapi ini doa yang diajarkan Nabi SAW, maaf bukan doa, khutbah yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Innal hamdalillah dan seterusnya. Ya, ini tolong dihafal. Kalaupun belum lancar-lancar, dibaca ini, di catatan gitu ya, dibaca. Jadi nanti ada khutbahnya itu, baca itu, dah selesailah. Saya pikir itu saja. Tapi hafalan di depan. Yang kedua, imam mulai sebelum takbiratul ihram, baca aja nanti, baca misalnya bagaimana seorang imam meluruskan shaf, ya, kemudian baca takbiratul ihram, lalu baca al-fatihah sampai amin. Kemudian yang ketiga, muadzin praktek. Jadi satu muadzin, satu imam, satu khatib, silahkan ya. Panitia mana? Mas panitia, itu siapa yang mau diminta praktikum? Yang diminta praktikum itu sinten? Oke. Jadi yang diminta praktikum ada 3 ya. Satu muadzin. Yang kedua yang ikut ya, yang ikut aja Mas. Yang praktik yang ikut di sini. Yang praktik yang ikut di sini. Ditunjuk yang ikut di sini. Yang ikut. Yang saya minta praktek yang ikut. Ya, muadzin. Terus khatib, terus imam, ya, 3 orang nih. Muadzin dulu, nah itu ini Jumatan. Muadzin, khatib, imam, ya gitu nggih. Sinten atau di gimana? Nah, ya maksud saya biar ada yang dari sini. Yang menjadi muadzin, sinten? Wow, nomor 1 Asmo. Wih, Masya Allah, namanya Mukhtar. Mukhtar itu yang terpilih. Khatib. Ayah siap. Khatib. Imam. Dari bawah mungkin, dari bawah. Yang imam. Atau kalau enggak ya bebas dari atas boleh. Siapa? Oke, monggo. Siap. Di mana? Ampun ke sini ke sana. Oh. Itu latihan kok. Latihan enggak apa-apa. Ya enggak beda, enggak ini enggak urus enggak. Satu-satu aja. Enggak, ini satu-satu mau saya urutannya muadzin. Nggih. Bagaimana? Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Lho azan niku mboten salam, Pak. Azan ya ora ana salam niku njenengan pripun? Posisi, adabnya. Nah. Jadi mohon maaf ya saya sampaikan. Ini sebentar, Pak. Pak Mukhtar. Saya tadi lupa. Tidak ada bacaan zikir doa apapun sebelum azan. Ingat tuh. Ya, ingat. Tidak ada zikir doa bacaan apapun sebelum azan. Yang ada sesudah azan, ya, yang ada sesudah azan, khususnya bagi yang mendengar nanti ada salawat, ada baca doa. Jadi yang muadzin tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada bacaan-bacaan sebelum azan. Monggo Pak nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Pakai as-salatu khair menanum ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Oke. Jadi lupa tadi, nggak apa-apa ya. Jadi Masya Allah Pak Mukhtar sudah luar biasa. Hanya sedikit tambahan ya. Tadi di takbir yang pertama, nah itu tadi sudah karena kebiasaan gitu, kebiasaan jenengan gitu. Oh enggak, tapi ngapa tadi ndredeg? Grogi nggih. Jadi enggak ndredeg tapi grogi beliau. Jadi tadi pertama hanya terputus jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lainnya sudah bagus, hanya ketika mengucapkan asyhadu alla, ini ada tasydid, kurang jelas ya. Tasydidnya diperjelas. Allah gitu ya. Karena ada an la itu idgham. Allah gitu ya. Kemudian hayya 'alal fa. Fa nyon pangapunten. Mohon maaf ya. Karena beliau mohon maaf 1000 maaf karena giginya sudah. Iya, jadi saya dengar tadi ada fa-nya kurang jelas. Ternyata mohon maaf ya. Karena giginya di depan nih sehingga huruf fa tidak terucap dengan fasih. Karena fa itu kan bibir bagian bawah dalam dengan gigi seri atas ya. Giginya tinggal satu. Barakallahu fikum. Masya Allah Pak Mukhtar mudah-mudahan menjadi muazin sampai akhir hayat. Allah masukkan ke dalam surga dan kita dibersamakan dengannya. Allahumma amin. Tayyib, ini masih muda. Mas siapa? Mas Dafi. Tayyib, masih muda, khatib kita. Masya Allah, ini penerus. Silahkan, fadal. Ya khutbatul hajjah. Salam, lalu khutbatul hajjah sampai selesai. Iya. Nah, pakai itu aja ya. Jadi gini ya, khatib itu melihat jamaah ya. Khatib itu melihat jamaah. Perhatikan, bukan melihat buku. Ya kalau membaca ya, tapi sesekali lihat sana. Bukan melihat atas. Ada pernah jenengan lihat khatib di atas karena grogi? Bukan lihat langit-langit. Bukan pula lihat bawah sini depan mimbar. Ya, tapi lihat di atas kepala jamaah. Lihat tuh. Nah, ya. Jadi, lihat. Dan ke depan. Lihatnya ke depan, pandangan ke depan. Ya, begitu ya seorang khatib. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengenai khutbah kali ini, saya ingin jamaah sekalian membayangkan apabila ada kasus tetangga kita misalnya ada yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, memperkosa ibu kandungnya sendiri. Saya yakin kita semua pasti sepakat kalau itu perbuatan dosa yang sangat bejat dan tidak bermoral. Bahkan binatang tidak ada yang melakukan hal tersebut. Namun jamaah sekalian, ada perbuatan dosa yang perbuatan itu bahkan lebih besar dosanya dibanding menzinai ibu kandungnya sendiri, yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba thalathatun wa sab'un baban aisaruha mithlu an yankihu rajulu ummah." Yang artinya riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan dosanya adalah semisal menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi. Ya. Sangat mengerikan, bukan? Sampai ada orang yang tidak sungkan-sungkan untuk mendapat dosa yang senilai dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. Karena itu, marilah kita mengenal apa itu riba agar kita bisa terhindar dari dosa yang begitu mengerikan tersebut. Karena dari lisanul Arab, riba berasal dari kata roba yang berarti tumbuh atau bertambah. Sudah belum? Sudah. Nanti tidak panjang ya semua. Apa? Potong apa semua? Sudah, nggak usah banyak-banyak. Oh ya. Nanti kalau banyak-banyak habis waktunya kita sampai sore. Ya, itu intinya. Saya lanjut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzab fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ya, cukup ya, nanti khutbah kedua kurang lebih sama. Ini sudah kelihatan khutbah pertama. Tafadhal, jazakumullah khairan. Saya kasih sedikit komen ya, biasa kasih komen. Yang pertama, jadi membaca mesti pelan, jangan terlalu tergesa, jangan diseret. Jadi bacanya pelan. Penjenengan bukan sedang belajar, bukan sedang mengulang, tapi sedang menyampaikan. Ya, pelan saja. Kalau belum lancar, baca. Jadi baca bisa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baca kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Baca lagi. Jadi tidak ada masalah. Ya enggak usah keburu-buru jamaah. Kalau jenengan dengan bahasa lantang jelas, yang ngantuk jadi enggak ngantuk. Tadi siapa yang ngomong ya? Jadi kenceng. Jadi kalau kurang keras, tadi sedikit kurang keras, sedikit kurang tegas, lalu terburu-buru. Ya, agak terburu ya. Jadi agak pelan Mas ya, Mas Davi agak pelan. Kemudian perhatikan cara membaca. Ini mohon maaf. Jadi usahakan dihafal cara membacanya. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu, bukan hadiah, hadyu Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, bukan syarru, tadi kebalik ya. Jadi penting cara membaca, karena orang yang tahu bahasa Arab, waduh ini khotibnya kok salah baca ya, kan gitu. Jadi penting banget jamaah, sedetil itu kita perhatikan, baca dengan betul, diulang. Jadi mohon nanti di belakang itu PR-nya bagi semuanya menghafal ya, menghafal khutbah al-hajah. Kemudian tadi ya sampaikan isinya, materinya bagus, cuman lebih pelan lebih jelas gitu ya, lebih pelan lebih jelas. Tapi ala kulli hal barakallahu fikum Mas Davi, ini calon apa namanya, singa podium apa macan podium Mas. Sekarang kucing dulu enggak apa-apa. Terus jadi singa, terus jadi macan. Masya Allah, barakallahu fikum Mas Davi. Dari mana Mas Davi? Dari Wates, Masya Allah. Terakhir Imamuna, mana imam kita? Masya Allah. Monggo Mas sinten? Siapa? Faruk Ibrahim. Bukan dibalik, Ibrahim Al Faruk. Di sini aja, di bawah aja. Ada pesana. Iya, karena ini praktek, ini bukan betulan. Praktek itu jadi imam. Apa yang kita sampaikan sebelum mengimami salat? Apa tadi? Mengingatkan, luruskan shaf, rapatkan shaf. Pakai bahasa Indonesia. Kalau itu jamaah bisa bahasa Jawa Mas, pakai bahasa Jawa. Baru kemudian pakai sabda Nabi SAW. Jangan hanya pakai bahasa Arab tapi orang dong. Ya, jadi sampaikan. Oh ternyata misalnya sawu sufufakum, luruskan, rapatkan, monggo dipun lempengaken, dipun rapetaken. Nah, begitu bahasanya. Gitu nggih. Habis itu baru langsung takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dibaca lengkap ya, mulai isti'adzah sampai amin. Nah iya, karena ini cek, bukan betulan tapi ini cek. Tayyib, monggo Mas Ibrahim Faruk Ibrahim. Monggo jamaah sekalian, bapak-bapak bisa lurus dan rapatkan shaf, tumit-tumitnya sejajar dengan garis yang sudah ada, kemudian kaki-kaki dan bahu dirapatkan kembali. Bahasanya jangan kaki-kaki ya. Nanti yang punya mobil, kaki-kaki mobilku, kaki sudah, itu mewakili semua. Kaki dan bahu mohon ditempelkan. Kalau kaki-kaki mobil penting, mohon maaf jamaah. Oh dong guyu loh, jenengan guyu, so dadi imam bisik-bisik iki kelingan mobil malah. Penting pilihan katanya. Mohon kaki rapat dengan kaki sebelah, bahu rapat dengan bahu sebelah. Sudah paham? Karena di situ jamaah nggak mungkin satu jamaah. Jadi penggunaan atau diksi pilihan kata itu penting banget. Tayyib. Kalau sudah lurus, nah sekarang baca takbiratul ihram. Gimana baca takbiratul ihram? Baca aja. Kita bukan praktek sholat, baca aja. Enggak usah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Mas Faruk Ibrahim. Ya, begitu ya kurang lebih. Jadi perhatikan, biasakan dengan bahasa Arab. Karena apa? Supaya mereka ngerti. Oh Nabi begini dulu sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum. Kalau perlu dilihat, dicek jamaah. Ini dilus, mau ngapunten Pak, ini kurang segini, begitu dan seterusnya. Lalu kalau sudah tadi yang baca Allahu Akbar. Jadi biasakan kita ya bacanya dengan begitu. Lalu baca isti'adzah, baca basmalah, baca Al-Fatihah, dan ingat imam juga baca amin ya, baca amin. Selesai kita baca amin.
Ada beberapa tadi mungkin secara umum sudah cukuplah, makbul lah, ya. Tapi kalau yang ini belum, nanti ke basic sudahlah, intermediate nanti. Silakan belajar dengan yang lebih berkaitan dengan masalah. Tapi minimal sudah boleh lah, sudah boleh jadi imam. Begitu nggih Mas Faruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Prakteknya ada lagi mungkin? Kenapa Mas? Panitia mana Mas panitia? Ada lagi mungkin? Oke, karena sudah mungkin cukup sekian dari saya. Barangkali terakhir ada nasihat berharga dari Ustadz Afifi Abdul Wadud berkaitan dengan masalah tugas yang sangat utama, mulia dan berat ini bagi kita siapapun, jamaah, imam, muazzin, khatib maupun dai, itu penting ya. Jangan kemudian menganggap sepele. Kepada beliau, monggo Ustaz. Dari saya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.